Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini waktu menunjukkan pukul setengah 11 siang. Cuaca agak mendung. Namun beberapa hari ini, berarti kemarin sudah 2 hari dan ini hari ketiga. Daerah kami tidak turun hujan, kawan. Ya, tidak turun hujan. Saat ini ya, saya berada di lahan, ya, lahan di mana yang pada video sebelumnya pernah saya share sebuah video tentang cara mengatasi gulma, yaitu menggunakan herbisida. Posisi tanaman, ya, tanaman porang yang sudah kita bersihkan dengan menggunakan herbisida adalah semacam ini, ya. Ini tanaman yang mana pada lahan ini adalah tanaman yang belum kita apa-apakan, ya, belum kita apa-apakan. Artinya tanaman ini adalah tanaman yang pada tahun lalu adalah kita tanam menggunakan bibit cabutan, ya. Artinya kita titip bibit di dalam tanah. Kita tanam di bulan Maret tahun 2009 kemarin. Tahun 2019 kemarin. Ini adalah full menggunakan bibit cabutan. Yang mana bibit itu kita tanam tadi di bulan Maret. Ada bibit kecil yang agak besar dan lain sebagainya. Pertumbuhannya pun tidak merata dan kondisi tanaman saat ini semacam ini, ya. Ini adalah yang dulu lahannya kita semprot menggunakan herbisida, yang mana mayoritas sudah mulai tumbuh tunas kedua. Ini sudah ada tunas keduanya. Ini pun ada tunas kedua. Kalau bibitnya dulu adalah agak besar, ya, tumbuhnya merata, ya. Yang agak besar itu tumbuhnya merata. Tapi kalau yang agak kecil, karena ini bisa dikatakan naungannya sedikit, ya, ada yang tidak kuat dengan sengatan sinar matahari, akhirnya mati lebih awal. Ini pertumbuhannya bagus, ya, pertumbuhannya bagus. Di sini belum kita apa-apakan. Tanaman ini belum kita pupuk sama sekali, ya, belum kita pupuk sama sekali. Akan tetapi ini lahan hanya kita cukup tutup dengan jerami semacam ini, ya, kita tutup. Nah, penutupan jerami pun belum merata karena pas kebetulan lahan daerah sini itu agak susah untuk akomodasi dan transportasinya. Jadi ketika kita membawa jerami itu proses pengangkutannya itu butuh tenaga yang cukup banyak, ya, butuh tenaga yang cukup banyak. Nah, ini contoh misal, ini tunasnya juga patah karena di daerah sini itu kadangkala kalau pas kebetulan rumputnya agak tebal, ini rawan untuk dicari rumputnya oleh penggembala, ya. Akhirnya yang awal itu banyak tanaman-tanaman yang akhirnya terkena sabit, ya kan? Nah, ini posisinya. Nah, kalau bibitnya yang kecil-kecil semacam ini memang kadangkala susah untuk hidup, ya, kepanasan. Ini ada satu baris yang tidak hidup karena dulu kita tanam bibitnya beragam, ada yang agak kecil, ada yang agak besar. Jadi kalau yang agak terlalu kecil itu susah tumbuhnya. Nah, ini posisi tanaman semacam ini, kawan, ya. Posisinya semacam ini. Artinya ketika kita menggunakan herbisida, ya, kemudian dosisnya itu dosis yang tidak terlalu tinggi, ya, ternyata di tanaman porang masih aman-aman saja, ya, aman-aman saja. Ini tanaman pertama, kemudian tunas kedua, ya. Ini juga tanaman pertama, ini tunas kedua. Ini tanaman pertama, itu yang di bawah, ini tunas keduanya. Kemudian ini tanaman sendiri, ya. Ini mayoritas sudah mulai muncul tunas kedua atau bahkan tanaman batang keduanya sudah cukup tinggi. Nah, ini kawan, kataknya sudah agak lumayan. Ini posisinya tunas keduanya sudah agak membesar. Yang di bawah pun semacam itu sama, ya, yang di bawah pun sama.
lahan ini pas kebetulan lahannya berundak-undak ya, berundak-undak dari sini ya sampai ke atas sana. Kemudian kalau yang di bawah atas sana, yang di bawah sengon sana itu ada naungannya. Saat ini posisi masih mulai tumbuh kuncup ya. Pertumbuhannya memang agak lambat dibandingkan dengan daerah yang sebelah sini. Ini kita coba turun ya. Kita coba turun. Ini apa? Agak berundak-undak ya. Berundak-undak. Nah, ini posisi rumput. Kalau yang tidak tertutup jerami, rumputnya sudah segar semacam ini. Ini sangat berisiko kalau kita tidak cabuti. Karena rumput yang semacam ini paling disukai oleh penggembala atau para pencari rumput. Ini kalau tidak kita coba kurangi, nanti dibabat habis, kurangnya terkena sabetan dari sabit. Nah, ini yang kita tanam ya, 2 baris dengan jarak yang agak pendek semacam ini. Ini pun sama ya, 2 baris dengan jarak yang pendek. Nah, posisinya sama semacam ini. Ini yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil seukuran ini pun ada yang masih tumbuh ya, ada yang masih tumbuh ya. Ini kecil-kecil sekali, kecil-kecil sekali. Saat ini belum kita lakukan apa-apa ya, kita belum melakukan proses pemupukan. Baru awal itu kita bersihkan lahan dengan menggunakan semprot herbisida. Ini tanamannya semacam ini ya. Ini. Nah, di sini pun tumbuh porang hitam ya, porang hitam. Ini batang pertama, ini batang kedua. Karena tanaman ini belum kita apa-apakan, sudah tumbuh sebagus ini, kita syukuri. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena belum sempat kita apa-apakan pun tanaman sudah nampak pertumbuhannya cukup bagus. Kalau yang di bawah sini ini agak besar-besar ya, agak besar-besar. Ini batang pertama ya, sebesar ini. Kemudian itu tunas susulannya juga agak besar. Terus yang itu juga. Nah, ini tanaman yang lumayan agak besar yang ada di sini ya, ada di sini. Ini ya, lumayan besar, pertumbuhannya juga sudah bagus. Tunas kedua sudah mulai muncul. Nanti dilanjutkan dengan pertumbuhan dari tunas berikutnya atau tunas ketiga dan selanjutnya. Karena porang ya, itu kalau ditanam kemudian pertumbuhan tunasnya bagus, berarti pertumbuhan umbi di dalam tanah pun bagus. Semakin besar batang itu biasanya akan semakin besar pula umbi yang ada di dalam tanah. Kalau yang ini yang bisa dikatakan bawah naungan, ini ada pohon pisangnya ya, posisinya bagus semacam ini ya. Sudah mulai tumbuh tunas kedua merata. Nanti ketika lahan yang satunya sudah selesai, nanti pekerja kita pindah sini untuk dilakukan pemupukan ya, untuk dilakukan pemupukan. Kita coba naik ke atas lagi, tidak sampai ke bawah. Nanti kita tunjukkan pula yang ada di bawah naungan atas sana. Nah, ini pertumbuhannya kawan ya, bagus ya, bagus ya, hampir merata tumbuhnya. Hanya beberapa memang yang tidak tumbuh karena mungkin bibitnya terlalu kecil atau busuk di dalam tanah. Nah, ini juga ada porang hitam ya, ukurannya cukup besar. Kita lanjut ke atas. Kita lanjut ke atas. Nah, kalau yang paling atas ini ya, paling atas di sini, ini bibitnya kecil-kecil ya, pertumbuhannya kecil-kecil pula.
kecil-kecil pula. Kemudian kita lihat nanti yang ada di bawah naungan. Ini sungai kawan, artinya kalau kondisi lahan itu kering, sebenarnya bisa kita aliri menggunakan air sungai ini. Ini sepanjang tahun biasanya mengalir terus. Kemudian yang berada di bawah sini, ya ini walaupun kecil-kecil tapi tetap tumbuh. Mungil kecil tumbuh, ya. Mungil kecil tumbuh, ya, kecil-kecil sekali. Ini jalan setapak untuk para pekerja, biasanya lewatnya lebih jalan pintas sebelah sini. Kemudian yang ini mulai tumbuh pula. Nah, ini juga di lahan ini belum kita apa-apakan, artinya kita hanya kemarin menyebar daun bambu yang ada di sebelah sana, kita sebar ke lahan untuk menutupi rumput-rumput agar tidak tumbuh begitu banyak. Nah, ini kawan, musuh kita adalah sebenarnya ayam, ya, ayam. Ini tadi baru digosek-gosek ayam. Tunas kadang-kala patah, ya, tunas kadang-kala patah. Hama kita kadang-kala lebih cenderung adalah ayam. Ini banyak tanaman yang patah karena dieker-eker oleh ayam. Ini adalah full menggunakan bibit cabutan. Ini baru dieker-eker ayam, posisinya semacam ini, ya, ini. Nah, ini ada beberapa yang masih tunas, ini masih tunas, yang lainnya sudah tumbuh daun bagus. Kemudian yang lainnya juga masih, ini ada yang tunas, ya. Kita menggunakan kondisi yang ada di alam ini, seresah daun pun kita letakkan, biarkan di sini. Ini juga masih tunas, ya. Nah, itu juga banyak sekali yang masih tunas. Posisinya semacam ini ayam, lagi-lagi ayam yang menjadi hama, ya. Ini tanaman yang seharusnya tumbuh sehat, ini akhirnya tertimbun oleh reruntuhan daun-daun yang dieker-eker oleh ayam. Ini biar tumbuh tegak lagi, kita kasih penyangga. Nah, ini posisi tanamannya sudah mulai tumbuh merata, ya. Ada yang masih kuncup, ya, tumbuh merata sana, bagus. Ya, ini daun-daun bambu berserakan bawah. Di sini ini banyak sekali porang hitam, kawan, ya, banyak sekali porang hitam. Contoh misal ini sendiri porang hitam, ini juga porang hitam, ini hitam. Mayoritas yang ada di sini adalah porang hitam. Ini juga porang hitam, ya. Ini mayoritas adalah porang hitam yang ada di sini. Yang mana? Ini porang biasa, ini porang hitam, ya, porang biasa. Tapi banyak sekali yang merupakan porang hitam. Nah, ini posisinya semacam ini, kondisinya sudah mulai tumbuh merata. Alhamdulillah. Demikian dulu, ya, kawan. Ini tunasnya juga mulai muncul. Ini belum kita pupuk sama sekali, ya, belum kita pupuk sama sekali. Baru kita bersihkan lahannya, kemudian kita taburkan seresah-seresah daun bambu untuk mengurangi pertumbuhan dari gulma. Akan tetapi karena berdekatan dengan kampung,
ayam menjadi PR tersendiri ya, PR sendiri. Banyak sekali tanaman-tanaman yang roboh ya, contoh misalnya ini ya, airnya miring roboh yang terkena cekeran-cekeran dari ayam ya, karena ayam cari makan di bawah seresah-seresah dari daun. Ini banyak sekali yang masih tunas, ini tunas, nanti yang di sini juga tunas ya. Ini insya Allah nanti tumbuh merata ya, tumbuh merata. Demikian dulu kawan, terima kasih ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Kita lanjutkan pada tutorial video-video selanjutnya ya. Kita jaga tanaman kita sebaik mungkin, kita rawat sebaik mungkin. Cuma saja karena keterbatasan tenaga, akhirnya yang di sini tertunda untuk dirawat ya. Kita ini tumbuhnya campur dengan lumbu ya, perawatan masih kurang yang ada di sini karena memang kondisinya apa ya, bisa dikatakan karena tenaganya terbatas. Yang ada di lahan sana saat ini pekerja ada 6 orang ya, tetapi nanti kalau sudah selesai nanti kita pindah sini untuk merawat tanaman yang ada di sini ya. Itu tunas-tunas sudah mulai muncul ya, alhamdulillah tumbuh merata. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.